Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton di channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali melihat saya atau channel ini dan merasa tertarik dengan cerita-cerita yang saya bawakan nanti, jangan lupa di subscribe channel ini, like dan komen. Karena bentuk dan dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk segera berkembang. Karena sampai saat ini channel ini belum dimonetisasi, sedangkan videonya sudah berpuluh-puluh. Ya tolonglah ya. Seperti biasa sebelum saya masuk ke jalan ceritanya, karena ini segmen cerita panjang, jadi saya akan berikan sedikit gambaran cerita yang akan saya bawakan pada episode kali ini, yaitu tentang seseorang atau sekelompok orang yang bekerja sebagai pemasang tower. Jadi tower-tower jaringan, di mana mereka ini bekerja di pelosok-pelosok kampung. Dan beberapa tempat yang mereka kunjungi itu ada kejadian-kejadian horor. Jadi dirangkum menjadi satu cerita di episode ini. Dan bagaimana ceritanya? Simak terus video ini sampai habis. Dan tidak perlu lagi berbasa-basi, cerita horor kita mulai. Sebut saja nama laki-laki ini adalah Yudi. Yudi ini sejak tamat sekolah langsung bekerja dengan salah satu orang tua temannya. Ya, jadi orang tua temannya ini bekerja sebagai tender tower jaringan. Jadi bisa dikatakan kerjaan ini tidak habis-habisnya. Jadi butuh orang yang ahli di bidang ini. Dan kebetulan Yudi di masa sekolahnya itu mengambil jurusan komputer. Dan Yudi ini termasuk ahli juga di bidang ini. Jadi tidak perlu banyak bertanya-tanya, ia pun sudah paham dengan ilmu-ilmu dasarnya. Jadi Yudi ini juga sosok anak yang sangat humble, bisa meletakkan dirinya di situasi-situasi yang bahkan sangat berat. Ya, ia tidak mengambil hati jika ada orang yang memarahinya atau memberitahunya jika ia salah. Dan sebut saja nama bapak ini adalah Pak Ade. Dan Bapak Ade ini juga melihat Yudi ini bekerja cukup ligat dan luwes. Jadi akhirnya Yudi pun sering kali dipanggil untuk pergi keluar kota memasang tower. Nah, cerita horor pertamanya yaitu saat itu Yudi ini sedang instalasi trouble, masalah jaringan yang ada di salah satu kampung yang jaraknya dari kota ke arah situ hampir 2 jam lebih. Dimana saat itu ia diberitahu siang hari. Jadi ia pun langsung bergegas pergi menuju lokasi itu. Dan Yudi beserta dengan satu orang temannya, sebut saja nama temannya ini adalah Ilham. Jadi singkat ceritanya, kini Yudi sudah sampai dengan Ilham di kampung itu, di mana jam sudah menunjukkan hampir maghrib. Walaupun sebenarnya estimasi perjalanan itu hanya 2 jam, namun mereka menghadapi hujan yang sangat lebat, sedangkan mereka lupa membawa mantel. Jadi akhirnya ngaret sampailah di lokasi itu maghrib. Sedangkan tempat itu butuh cepat karena jaringan mereka sudah mati berjam-jam. Jadi ceritanya ini Yudi dan Ilham memperbaiki jaringan di salah satu perusahaan yang mengelola pohon sawit. Ia pun istirahat sebentar, di mana merilekskan dulu tubuhnya, dan setelah itu ia pun mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Tak terasa azan Isya pun berkumandang. Ya, mereka tidak terasa istirahat cukup lama. Setelah selesai sholat Isya, mereka pun bekerjalah menaiki tower yang ramping dan cukup tinggi. Tingginya itu kurang lebih hampir 15 meter. Di mana posisi Yudi saat memanjat itu berada di atas dan Ilham berada di bawah. Jadi jarak mereka itu hanya 1 meter. Sedangkan mereka sudah berada di ketinggian hampir 14 meter tower itu. Mereka sedang mencari masalah apa yang ada di tower ini. Entah alatnya atau alat yang ada di dalam kantor. Jadi mereka itu sudah mencari-cari dulu ke atas. Jika misalkan masalah ini tidak ada di atas, barulah mereka turun. Karena mereka tidak mau jika duluan melihat yang di bawah dan manjat saat lebih malam lagi. Mereka takut jikalau hujan kembali. Jadi saat itu hujan belum turun walaupun angin sudah lumayan kencang. Di saat Yudi dan Ilham ini sedang asik mencari masalahnya,
tiba-tiba dari arah belakang mereka ada bola api yang berjalan mendekati mereka berdua. Ya, Banaspati. Ketika mereka sadar, di bawah mereka ada bola api yang mengelilingi tower itu. Lalu Yudi pun memanggil Ilham dengan sebutan Wak. Wak, jangan sebut nama, berbahaya. Takutnya itu malah menyerang kita. Iya Wak, ucap Ilham. Yudi merasa, Yudi sepertinya tahu bahwa Banaspati ini salah satunya adalah sesuatu yang disebut santet. Bisa jadi Banaspati ini sedang mencari target yang akan disantet. Dan takutnya orang yang disantet itu namanya Ilham atau Yudi. Jadi mereka memanggillah dengan sebutan Wak. Mereka terpaku sangat lama menatap bola itu yang terus mengelilingi tower itu. Dan beberapa menit setelahnya akhirnya Banaspati itu pun melenyap. Hilang begitu saja. Tidak pergi melainkan menghilang saja. Tidak dipungkiri, Ilham dan Yudi tubuhnya sangat bergemetar. Selain takut, mereka juga sedang berada di ketinggian yang lumayan tinggi. Takutnya dengan situasi itu mereka salah pijak dan terjatuh. Namun untungnya Banaspati itu tidak kembali lagi. Lalu mereka pun menyelesaikan pekerjaannya. Dan akhirnya masalah kantor itu pun selesai. Karena memang ada salah satu alat yang harus diganti. Dan mereka pun sudah memperbaikinya lalu turun. Dan tidak lama mereka turun, akhirnya hujan yang sangat deras itu pun turun. Lalu cerita lainnya, di mana jarak kejadian tentang Banaspati itu dengan kejadian ini hampir 2 bulan. Di mana kisahnya Yudi diberitahu malam hari bahwa besok ia harus berangkat ke salah satu kampung yang jaraknya dari rumah dia ke sana hampir 4 jam. Dan Yudi saat itu memiliki tim, di mana timnya itu ada 2 orang. Salah satunya adalah Ilham tadi dan satunya lagi adalah Andi. Singkat ceritanya, keesokan harinya mereka pun bergegas pergi ke tempat tujuan. Namun sesampai di sana ternyata kantor sedang tutup istirahat makan siang. Lalu mereka pun menunggulah di depan kantor itu sambil melihat keadaan sekitar. Nah, karena ini kampung, jadi posisi kantor ini berada di tengah-tengah hutan, di mana di sekeliling kantor itu penuh dengan sawit. Mereka bertiga melihat keseluruhan tempat itu dan sambil menunggu karyawan yang kembali. Setelah beberapa menit, akhirnya salah satu karyawan dari kantor itu pun datang, lalu menyapa Yudi dan beserta kedua temannya. Singkat cerita, Yudi dan kedua temannya itu pun langsunglah memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, karena mereka kalau bisa pulang juga ketika sore hari. Namun sayangnya masalah jaringan saat itu cukup rumit. Akhirnya ngaret sampai selesai hampir jam 9 malam. Dimana saat itu semua karyawan di kantor itu sudah pulang. Hanya tersisa 1 orang yang memang harus menemani mereka bertiga sampai selesai. Dan kejadian horor pun terjadi, di mana ketika satu karyawan ini yang harus menemani mereka bertiga menawari untuk membeli makan malam. Jadi karyawan ini pun pergilah untuk membeli makan malam untuk mereka bertiga. Kini mereka hanya bertiga di dalam kantor yang mereka tidak ketahui apa yang akan terjadi ketika mereka sedang fokus bekerja. Jadi posisinya itu Yudi berada di salah satu ruangan dan kedua temannya itu berada di beberapa komputer untuk staf-staf di sana sedang asik-asik memperbaiki. Tiba-tiba kaca jendela seperti ada yang melempar. Yudi pun kaget karena suara kaca jendela itu terdengar sangat jelas dan keras. Yudi yang terkejut dengan suara itu, ia pun terjatuh dari tangga yang ia naiki. Ia merasa bahwa ia dikerjai dengan kedua temannya, lalu berteriak, "Jangan iseng bro, ini sudah malam, aku sudah capek. Kita harus selesaikan cepat-cepat. Kalau bisa setelah ini kita tidur." Namun tiba-tiba Ilham dan Andi berteriak dari arah belakang Yudi. "Kenapa Yud? Kami kan di belakang. Emang ada apa? Loh, bukan kalian ya?" "Bukan. Soalnya di jendela tadi ada yang melempar batu ke arah jendela dan suaranya sangat keras.
Aku terkejut mendengarnya. Lalu Ilham pun bilang, mungkin binatang kali. Ya sudahlah, kita lanjut saja. Ini sudah malam, aku juga capek. Lalu mereka pun kembali bekerja satu sama lain. Dan kali ini kejadian horor terjadi kepada Ilham. Ya, di saat Ilham sedang memperbaiki salah satu komputer staf, tiba-tiba ada yang menoel-noel kakinya. Ilham saat itu berpikir, mungkin saja kucing. Lalu ia seperti mengusir, namun ia tidak melihat. Ia hanya mengusir-ngusir melalui kakinya saja dengan fokus menatap arah komputer. Namun yang dianggapnya itu adalah kucing. Ternyata ada sosok anak kecil yang sedang iseng menoel-noel kakinya. Lalu Ilham yang mulai geram dengan kucing itu. Ketika ia melihat ke bawah, ternyata bukan kucing yang ia lihat, melainkan sosok anak kecil yang wajahnya sudah sangat hancur, tersenyum menyeringai ke arahnya. Dan Ilham pun berteriak sangat keras, lalu berlari pontang-panting menuju ke tempat Yudi. Karena Ilham yang sangat panik membuat Yudi juga panik. Ada apa bro? Ada apa bro? Ada anak kecil di bawah kakiku. Mana ada anak kecil? Kita hanya bertiga di sini, ucap Yudi. Namun ternyata Andi pun melihat juga anak kecil yang mengganggu Ilham tadi. Lalu Andi pun bilang, iya bro, tadi ada anak kecil dengan raut wajah yang sangat mengerikan tersenyum ke arahku. Yudi yang tidak percaya dengan cerita mereka berdua. Namun anehnya, tiba-tiba pintu dari ruangan itu tertutup sangat keras. Karena suara pintu yang tertutup itu sangat keras, mereka bertiga pun saling merangkul satu sama lain dengan rasa takut yang sama. Iya, Ilham pun sampai terkencing-kencing di situ. Andi pun tidak tahan, ia pun menangis jadi-jadinya. Yudi saat itu juga sangat takut. Namun ia mencoba menenangkan kedua temannya karena ia tidak melihat sosok yang mereka ceritakan. Namun kejadian horor semakin menjadi-jadi, di mana lampu ruangan itu berkedip berkali-kali dengan sangat cepat. Dan tiba-tiba di sudut ruangan itu ada anak kecil, sosok bapak-bapak dan nenek-nenek tertawa bersamaan melihat ke arah mereka, lalu mengatakan, "Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Pulang, ini sudah malam." Mereka bertiga yang mendengar suara itu, saking tidak tahannya lagi, mereka pun pingsanlah berbarengan. Dan saat setelahnya, karyawan itu pun pulang dan mendapati ketiga orang ini tertidur di lantai yang dimana sudah basah dengan air kencing Ilham. Karyawan itu pun membangunkan mereka bertiga, dan beberapa menit setelahnya mereka pun terbangun. Namun dengan raut wajah yang sangat pucat, mereka sangat takut menatap karyawan itu lalu berkata, "Bang, mohon maaf bang, kalau bisa besok pagi saja bang dilanjuti, kami sangat takut." Lalu karyawan itu pun bertanya, "Emang ada apa?" "Setelah bang pergi, kami diganggui dengan makhluk penunggu di sini. Kami sangat takut bang, mohon maaf bang." "Ya sudah," kata karyawan itu, "kalian bersiap-siap saja. Kalian pulang saja ke rumah aku. Ya, istirahat saja di rumah aku. Besok pagi dilanjutkan." Dan singkat cerita, setelah mereka beres-beres, akhirnya mereka pun pergi menuju ke rumah karyawan itu dan tertidur sampai pagi. Keesokan paginya, mereka datang lebih awal karena untuk memperbaiki jaringan dan sekaligus membersihkan air kencing dari Ilham yang terlalu banyak ada di lantai itu. Setelah hampir jam 9 pagi, akhirnya pekerjaan mereka pun selesai dan tidak perlu aba-aba lagi. Mereka bertiga pun bergegas izin untuk pamit pulang ke rumah. Selain mereka ingin cepat pulang, mereka juga sangat takut dengan kejadian semalam. Mereka ingin segera menghindari tempat itu dan cerita pun selesai. Oke, bagaimana cerita tadi? Ya, cukup creepy. Bagaimana tidak, di saat sedang asik-asik bekerja, diganggu beberapa sosok dengan raut wajah yang sangat mengerikan. Ya, semoga kita yang bekerja pada malam hari tidak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh. Kalau bisa kita bekerja sampai malam, itu dengan keadaan yang sangat tenang dan pulang dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum saya undur diri, kembali lagi saya ingin mengingatkan buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini dan belum subscribe terlebih dahulu. Hitung-hitung bantu channel ini untuk bisa segera dimonetisasi. Karena sampai saat ini
channel ini belum sampai 1000 subscriber. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan share. Karena bentuk dukungan kalian itu sangat berarti bagi kami. Dan saya Adel undur diri. See you.